Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Novel Robani. Saya dapat sedikit tugas manajemen operasi tentang mengelola kualitas standar kualitas internasional. Saya akan menjabarkan sedikit lah dari pendapat saya pribadi. Ya, mudah-mudahan berguna buat saya sendiri dan orang yang membacanya. Oke, yang pertama, kualitas. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat 3 pendekatan dalam hal ini. Yang pertama, kualitas berbasis pengguna, di mana kualitas tergantung pada audiensnya. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh orang pemasaran dan pelanggan. Yang kedua, kualitas berbasis manufaktur yang biasanya diterapkan oleh manajer produksi. Dalam pendekatan ini, kualitas suatu barang berarti pemenuhan standar dan membuat produk dengan benar sejak awal. Yang ketiga adalah kualitas itu berbasis produk yang memandang bahwa kualitas berbagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. 3 pendekatan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, user based approach. Di sini dikatakan bahwa kualitas terletak di mata konsumen, sehingga untuk mengembangkan produk, manajer operasi harus mendefinisikan harapan-harapan konsumen. Yang kedua, manufacturing based approach. Bagi manajer produksi, kualitas berarti kesesuaian terhadap standar dan making it right the first time. Yang ketiga, product based. Pendekatan ini memandang bahwa kualitas merupakan suatu variabel yang tepat dan dapat diukur. Pengendalian merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur karakteristik produk, variabel atau atribut tersebut. Di sini ada pengaruh kualitas. Reputasi perusahaan yang pertama. Kualitas akan muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan pekerjanya, dan hubungan pemasoknya. Yang kedua, kehandalan produk. Pengadilan terus berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi, atau mengedarkan produk atau jasa yang penggunanya mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Yang ketiga, keterlibatan global. Kualitas adalah suatu perhatian internasional. Produk-produk perusahaan yang akan bersaing di pasar internasional harus memenuhi ekspektasi akan kualitas, desain, dan harganya secara global. Di sini ada biaya kualitasnya. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya penaksiran. Yang ketiga, kegagalan internal. Yang keempat, biaya eksternal. Saya akan membahas satu, biaya pencegahan yang pertama. Biaya yang terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa mengalami kerusakan. Contoh, pelatihan, program meningkatkan kualitas. Saya akan membahas yang kedua, biaya penaksirannya. Biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses, komponen, dan jasa. Contoh, biaya pengujian, laboratorium, dan pemeriksaan. Yang ketiga, kegagalan internal. Biaya yang diakibatkan oleh produksi komponen atau jasa yang rusak sebelum diantarkan ke pelanggan. Contoh, rework, scrap, dan waktu tunggu akibat mesin itu sendiri rusak. Yang keempat, biaya eksternal. Biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Contoh, rework, barang yang dikembalikan,
kewajiban, kehilangan kepercayaan, dan biaya pada masyarakat. Di sini ada catatan sedikit. 3 biaya pertama yang disebutkan di atas dapat diperkirakan, namun untuk biaya eksternal sangat sulit untuk dihitung. Pada kondisi keseimbangan, biaya produk yang berkualitas hanyalah sebagian dari keuntungan. Standar kualitas internasional. Yang pertama, ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau dalam kurung kita sebut SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee 176. ISO atau TC inilah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000 tersebut akan menjadi up to date dan relevan untuk organisasi. Sertifikasi ISO 9000. Untuk memiliki sertifikat ISO 9000, suatu organisasi harus melalui proses selama 9 hingga 18 bulan yang mencakup dokumentasi prosedur kualitas, penilaian lapangan, dan serangkaian audit yang terus berjalan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Di sebelahnya ada ISO 14000. Proses internasionalisasi kualitas yang terus terbukti dengan dikembangkannya ISO 14000. ISO 14000 merupakan standar manajemen lingkungan yang mengandung 5 elemen pokok: manajemen lingkungan, audit, evaluasi kinerja, pelabelan, dan penilaian siklus hidup. Total Quality Management atau yang disingkat TQM. Total Quality Management mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan. TKM menekankan komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan yang ingin terus meraih keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa penting bagi pelanggan. TQM dianggap sebagai pendekatan penting dalam pengendalian kualitas. TQM memperoleh pengejarannya terutama dari berbagai disiplin ilmu statistik, teori berorganisasi, manajemen strategis, dan organisasi industri. Usaha dari perusahaan yang menggunakan TQM bertujuan memenuhi tujuan fungsi silang yang memanfaatkan teknik manajemen. Usaha peningkatan produktivitas dan berbagai peralatan pemecahan masalah dan teknik secara disiplin. Tujuan akhir TQM untuk mencapai kepuasan pelanggan setiap saat. Di sini ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yaitu yang pertama, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang kedua, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang ketiga, standar kinerja atas suatu produk, jasa. Biayanya atau praktek-praktek yang mewakili suatu kinerja terbaik untuk suatu proses atau kegiatan dalam organisasi. Di sini ada manfaat TQM tersebut. TQM sangat bermanfaat bagi pelanggan,
institusi maupun bagi staf organisasi. Manfaat TQM bagi pelanggan adalah: 1. Sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. 5 aspek untuk TQM efektif. 1. Continuous improvement. Yang kedua, employee empowerment, melibatkan karyawan dalam semua langkah proses produksi. Yang ketiga, benchmarking, memilih standar kinerja atas suatu produk, jasa, biaya, atau praktek-praktek yang mewakili suatu kinerja terbaik. Yang keempat, JIT, just in time, ialah sistem perbaikan secara kontinu dan pemecah masalah-masalah. Yang kelima, knowledge of TQM tools, ialah untuk pemberdayaan tenaga kerja dan implementasi TQM sebagai upaya berkelanjutan. Setiap orang dilatih dalam teknik alat TQM. Alat-alat TQM untuk pemberdayaan karyawan dan implementasi TQM, maka setiap orang harus memiliki teknik TQM tersebut. Berikut 6 teknik atau alat yang digunakan untuk upaya perbaikan berkelanjutan TQM. 1. Quality Function Deployment, Host of Quality, merupakan suatu proses untuk menentukan persyaratan yang diminta oleh pelanggan dan menerjemahkan ke dalam sejumlah atribut dalam desain produk. Yang kedua, Touchy Technique Q. Genichi Touchy memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu ketangguhan kualitas, fungsi kerugian kualitas, dan kualitas berorientasi sarana. Kualitas berorientasi sasaran maksud saya. Produksi berkualitas tangguh adalah produksi yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik dan bukan menghilangkan penyebabnya. Yang ketiga, Pareto Chart, suatu metode grafis untuk mengidentifikasi masalah, kesalahan ataupun kerusakan penting atau kritis yang mungkin jumlahnya sedikit, untuk memfokuskan upaya pemecahan masalah. Yang keempat, proses CART merupakan suatu bagan yang menggunakan simbol untuk menganalisa pergerakan orang dan material. Bagian ini menggambarkan tahapan-tahapan proses hubungannya. Yang kelima, cause and effect diagram, merupakan suatu teknik sistematika yang digunakan untuk menemukan lokasi yang memungkinkan timbulnya masalah kualitas dan titik di mana diperlukan inspeksi. Dan terakhir yang keenam, statistical process control, merupakan proses yang digunakan untuk memonitor standar, mengukur, dan melakukan tindakan korektif produk atau jasa yang diproduksi. Inspeksi adalah suatu tindakan untuk memastikan bahwa suatu operasi dilaksanakan pada tingkat kualitas yang diharapkan. Inspeksi dapat melibatkan pengukuran, uji rasa, sentuhan, pembebanan, atau uji produk. Tujuannya adalah menemukan proses buruk, tidak memadai, atau kerusakan secepatnya. Inspeksi seperti audit
jadi tidak secara langsung menambahkan nilai produk. Inspeksi utamanya berfokus pada dua masalah besar, yaitu di mana, kapan dilakukan inspeksi. Yang pertama, 1. Di pabrik pemasok saat pemasok melakukan proses produksi. Yang kedua, di pabrik kita pada saat penerimaan material dan supplier. Yang ketiga, sebelum melakukan proses yang mahal dan tidak dapat dikembalikan. Yang keempat, selama tahap-tahap proses produksi. Yang kelima, saat produksi selesai dibuat. Yang keenam, sebelum pengiriman barang dari pabrik. Yang ketujuh, pada titik kontak dengan pelanggan. Oke, sekian dari saya, Novel Robani, manajemen operasi dari ruang 510. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, sangat banyak kekurangan. Karena ini video saya buat sekitar jam 3 pagi. Banyak video-video, maksudnya banyak suara-suara orang bangunin sahur. Jadi kurang lebihnya sangat mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya ini buat dengan secara semaksimal mungkin, sebisanya saya. Mudah-mudahan berguna buat saya pribadi dan teman-teman sekalian yang memperhatikan video saya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.